Pada kami menikmati hadirat-Mu, karena kami tahu Bapa, segala sesuatu yang ada pada kami itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami. Amin. Batas ini Engkau rapi supaya dilayakkan untuk menyampaikan setiap firman-Mu. Karena firman-Mu yang hanya dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kita berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana hidup, tentang keuntungan bagi saya secara pribadi, dan saya belum menikah. Sengaja. Tema hari ini berbicara tentang kasih, lebih tepatnya di antara suami dan istri. Di situ ada subtema atau pokok temanya itu yaitu true love, kasih yang sebenarnya. Mengapa demikian? Kalau kita melihat kenapa Tuhan memakai orang yang berkasih-kasih sebagai perumpamaan hubungan antara Tuhan dan manusia. Karena apa? Karena Tuhan sedang mengibaratkan bahwa tidak ada lagi suatu hubungan yang lebih indah daripada itu. Kalau kita berteman dengan orang lain, keegoisan kita mungkin bisa saling bertumbukan dengan satu dengan yang lain. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan orang yang benar-benar kita cintai, rasanya kita tuh dirasuki dengan roh yang bukan diri kita sendiri. Apa itu? Egonya kita menurun, keinginan hasrat ingin bertemu selalu, gitu ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena ada keterkaitan, merasa lebih nyaman, bukan hanya dalam hubungan, secara pribadi lebih mengeksplor siapa sih diri kita sebenarnya. Saya pikir-pikir, saya pernah tanya, setelah saya tahu papa saya itu seperti apa, saya tanya sama mama saya, kenapa bisa cinta sekali dengan beliau? Mama saya berpikir, apa ya? Kalau sampai mama saya bisa menjawab, berarti dia gagal. Karena cinta yang tulus, yang mengikat mereka sampai sekarang itu tidak bisa dikatakan dengan apa-apa. Saya percaya dengan itu. Bukan berarti segala sesuatu hal itu bisa sesempurna itu. Karena saya percaya Tuhan mengambil sikap itu, Tuhan mengambil bagaimana cara orang berkasih-kasihan, saling mencintai, sampai dia mengibaratkan bahwa hubungan antara Tuhan dan manusia itu seperti sepasang kekasih. Karena apa? Tidak ada hal lain selama hidup di dunia ini yang seindah itu. Mari kita buka dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3 saya bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kenapa di sini dikatakan dengan kalimat hendaklah? Itu merujuk kepada sesuatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika dia menemukan siapa sih
Dalam konteks ini kita mengambil bagaimana hubungan kita langsung dengan Tuhan. Kalau berbicara dengan Tuhan itu complicated ya. Complicatednya terkadang kita bisa percaya, tapi ketika Tuhan perintahkan, kita juga mengalami kebimbangan. Kita katakan kita cinta kepada Tuhan, tetapi ada juga keraguan dalam hati kita. Kita katakan kita sayang kepada Tuhan, tetapi dalam suatu masalah kita bisa dilematis. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, berarti segala hidupmu harus kamu serahkan kepadaku. Makanya waktu seseorang saudagar kaya, dia berkata kepada Tuhan Yesus pada saat itu, Tuhan, izinkanlah aku mengikuti Engkau. Kalau begitu, tinggalkanlah hartamu dan ikutlah aku. Artinya apa? Karena Tuhan tidak mau ada sesuatu yang bisa digandengkan dengan cara berpikir itu bagaimana dia mengasihi Tuhan dan bagaimana cara dia mencintai dunia. Nggak bisa. Sama halnya dengan orang. Kalau kita mencintai seseorang, dia tidak menutup kemungkinan bagi saya sendiri. Kadang saya sama istri saya waktu jalan di mall gitu kan. Jalan di mall, tiba-tiba ada cewek cakep ya. Ini kan tubuh ini kan, naluri ini kan masih daging banget ya. Cantik gitu kan. Waduh, semampai gitu. Waduh. Bergetar gitu ya. Dia bilang, apa lihat-lihat? Lah, masih mending saya lihat perempuan daripada saya lihat laki-laki, saya bilang. Kalau saya tertarik melihat laki-laki, bawa saya berobat. Tapi kalau saya melihat ciptaan Tuhan yang indah, tapi dia kata, jangan seperti itu. Ada kecemburuan. Begitulah Tuhan memakai pola pikir sepasang kekasih untuk mengibaratkan bagaimana Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengasihi ciptaannya, agar Tuhan tidak mau disandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Biar hanya Dia menjadi fokus utamanya. Maka di sini katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Hubungan dengan Tuhan tidak boleh dibawa dengan hati yang besar, hati yang sombong, hati yang ingin menguasai. Karena apa? Karena Tuhan hanya mau kita lebih mengerti apa maunya Tuhan. Kesulitan terbesar seperti itu. Tadi waktu saya ada acara di Tanjung Duren, yang punya rumah, saya tanya, udah berapa lama berhubungan? Nah, itu udah bertahun-tahun. Karena saya tahu saya akan membagikan firman Tuhan ini. Apakah ada sesuatu hal yang terganjal? Apakah ada dinamika? Ada. Bukan ini kadang bertengkar seperti okay. Jadi hubungan dengan Tuhan juga seperti itu. Tuhan mau ketika kita jatuh, ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, kita datang kepada Dia. Bahkan ketika dalam keadaan yang paling baik sekalipun, Tuhan mau kita juga mengerti. Makanya waktu saya mengingat dalam bahasa aslinya 10 orang kusta, satu orang yang datang dan bersujud kepada Tuhan, dalam bahasa aslinya di situ diartikan kesempurnaan dalam kesembuhan. Emang 9-nya itu sembuh,
tapi tidak sempurna. Tapi satu orang ini yang mengingat kebaikan Tuhan bersujud di hadapannya sempurna secara keseluruhan. Artinya apa? Ada sesuatu yang Tuhan berikan bahwa ketika orang, saya mau katakan, Tuhan kadang menjawab situasi tersulit dan bisa memulihkan hidup kita. Tuhan juga bisa menjawab dan menjadikan hidup kita jauh lebih baik. Tapi Tuhan juga bisa melihat keseriusan itu yang kita dapat ketika kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apakah kita bisa bertahan sampai saat ini? Makanya ketika dikatakan di sini, hendaklah kamu selalu, kata selalu mengindikasikan bahwa ada masa di mana kita tidak bisa bersabar. Selalu itu ketika kita tidak bisa bersabar, Tuhan selalu mengingatkan kita. Ketika kita jatuh, Tuhan selalu mengangkat kita. Karena saya percaya, kalau Tuhan tidak lakukan itu, Dia bukan Tuhan yang Maha Pengasih. Di sini yang kedua, lemah lembut dan sabar. Kelemah lembutan inilah yang mengibaratkan bagaimana cara Tuhan bekerja. Sekalipun situasi yang kita alami tidak baik, dan bahkan sekalipun kita melukai hati Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membalasnya dengan sesuatu hal yang buruk. Kalau saya melihat filosofi tentang Yeremia, kenapa Yeremia begitu intens dan begitu luar biasa menghadapi orang di Babel? Tuhan utus dia ke Babel. Kamu ke sana, selamatkan setiap orang, tapi tidak ada satu orang pun yang bertobat. Bahkan pada saat itu Yeremia dalam keadaan yang sampai hampir gila. Gilanya gimana? Dia menari-nari dengan telanjang. Kenapa? Karena dia stres. Maka di sini kata selalu ini menjadi fokus utama kita. Kenapa Tuhan bisa memakai filosofi sepasang sejoli, sepasang kekasih yang menunjukkan kasih yang benar. Waktu dikasih tema ini, saya berpikir di bagian manakah yang lebih intens Tuhan berbicara tentang suami dan istri. Hanya di Efesus saya bisa melihat secara gamblang. Begitu banyak tuduhan kepada Paulus bahwa dia tidak menikah, bahwa dia seperti ini, bahwa dia tidak memiliki keluarga, bahwa dia tidak mengasihi istrinya. Tetapi di Efesus krisis identitas itu terjawab semuanya. Karena apa? Kalau dipikir-pikir, seorang Sanhedrin syarat utamanya cuma satu. Ada beberapa syarat, tapi satu hal yang menunjukkan bahwa dia memiliki keluarga. Sanhedrin itu atau pejabat bait suci harus menikah. Makanya di Efesus dengan gamblang dikatakan, suami-suami kasihilah istrimu, istrimu kasihilah suamimu. Makanya Paulus menjawab dengan jelas bahwa dia mengerti tentang keluarga. Kenapa Tuhan memakai filosofis dua sejoli yang saling mencintai? Karena Paulus sendiri mengalami hal itu dalam kehidupannya. Tetapi Paulus tidak menggambarkan keadaan dunia. Dia menunjukkan, kalaupun saya mencintai istri saya dan anak saya tidak ada satu kata pun dia berbicara tentang istrinya. Karena dia lebih berfokus kepada Tuhan.
Karena dia melakukan apa yang Tuhan mau. Biarkan orang lain menerka-nerka hidupnya, tetapi fokus utamanya adalah hubungan dia dengan Tuhan. Ayat 3 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kenapa harus damai sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Gimana ya kira-kira ya? Kenapa harus damai sejahtera? Kalau berpikir tentang damai sejahtera, hal sekecil apapun, ketika kita mengalami ketergangguan, bisa merusak dan bisa menggoyahkan segala sesuatunya. Makanya dalam surat Filipi, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itu merujuk kepada bahwa ketika Tuhan mengambil sikap bahwa engkau harus memiliki damai sejahtera yang berasal dari aku, engkau akan melihat sesuatu hal yang berbeda. Artinya apa? Kita mengalahkan sesuatu hal yang paling sulit yang kita hadapi di dunia ini. Kenapa dikatakan demikian, saudara-saudara? Karena tidak ada yang paling sulit dan yang paling unik seperti Paulus. Kemarin Ibu Gembala ini berbicara tentang surat Filipi, ya Kak ya? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Enak banget ya? Sukacita, waduh. Kayak kita tuh ngomong sama orang, ayo ngomong, senang dong, masa gitu aja. Emang lu alami kayak gue, kata Paulus gitu? Emang lu bisa sukacita 2 minggu lagi mau dipenggal? Emang lu bisa sukacita di penjara di bawah 10 meter di bawah tanah? Bisa lu ngeladin gua? Bisa lu senang seperti gua? Paulus melakukan itu karena dia melihat bahwa tidak ada sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang dia dapat dari Allah. Karena ketika dia menerima itu, dia melihat ada sesuatu hal yang berbeda. Amin. Sangat berbeda. Diikrarkan situ, Kaisar Nero bilang, berapa saat lagi kamu akan dipenggal. Disitulah keunikan Paulus. Udah tahu dipenggal, tapi dia menguatkan jemaat Filipi dengan tegas. Kenapa dengan tegas? Karena di situ dituliskan dengan tanda seru. Artinya apa? Itu suatu keseriusan. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Itu tidak main-main. Dia menguatkan jemaat Filipi. Apa enggak bergetar jemaat Filipi? Gila tuh abang-abang itu. Udah tahu dia mau dipenggal, tapi masih juga dia kasih kita kekuatan. Udah tahu dia dalam keadaan terjolimi, tapi dia masih memberikan kita kekuatan. Sudah tahu dia dalam keadaan yang sangat sakit, tapi dia tetap memberikan kita kekuatan. Bukan hanya itu, Paulus ini kalau melihat dia sih dengan berkata, kemarin saya waktu bawa seminar bawa renungan di penjara, beberapa orang tuh baru tersadar. Mereka hanya melihat bahwa
ketidaksempurnaan yang ada pada Paulus. Ketika Paulus katakan, Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku ini. Enggak. Paulus sedang memberitahukan kepada kita, aku melakukan segala sesuatu hal karena kemampuan yang diberikan Tuhan kepadaku. Dia dianiaya. Saya baca di salah satu eksposisi tentang Paulus, dia itu penyakitnya epilepsi, dia itu sakitnya luar biasa, memiliki keadaan yang tidak baik, dia memiliki sakit tulang, tetapi semangatnya membara, seolah-olah menampar kita bahwa ketika kita menghadapi sesuatu, kita mencari cara lain. Tapi di sini Tuhan mengibaratkan bahwa hendaklah kamu seperti seorang istri dan seorang suami. Paulus menjelaskan bahwa dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Karena apa? Damai sejahtera yang sangat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Damai sejahtera yang sangat menggoncangkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tidak damai sejahtera, percayalah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa merasakan sesuatu hal yang baik daripada Tuhan. Hubungan suami istri, ketika kita menjalaninya, pasti akan mendapatkan kesulitan. Makanya Paulus menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan psikologis manusia secara gamblang. Dia tidak mau egois, dia tidak mau memaksakan keadaan kita. Makanya kalimatnya hendaklah. Karena dia tahu Tuhan begitu lemah lembut dan maha pengasih. Tuhan tidak akan memaksakan kita. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dia melihat ada, oh ternyata Tuhan itu seperti ini. Dia nggak mau memaksakan kita. Dia mau kita sadar bahwa kita benar-benar membutuhkan Dia. Itulah yang Tuhan mau, seperti hubungan antara suami dan istri. Tidak ada yang lebih dari itu. Walaupun orang lain bisa menerjemahkannya dengan caranya sendiri, tapi saya mengambil fokus utama bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita fokusnya kepada Tuhan, keterkaitan itu melebihi dari segalanya. Keterkaitan itu mendominasi kehidupan kita. Keterkaitan itu mengurung, menikmati hidup kita. Tidak ada yang lebih dari itu. Tetapi ada orang berkata, oh nanti lama-lama kok kelihatan aslinya. Iya memang. Makanya yang Tuhan ambil ketika seseorang saling mencintai, dulunya kemarin Ibu Gembala bilang dia menggunakan secara emosional pilihan. Tapi setelah dimateraikan dengan nama yang kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, berubah identitasnya menjadi kasih agape. Atau dalam terjemahan ini digunakan kata agapeo. Agapeo itu bukan hanya sekedar kasih, tapi secara emosional.
Karena agapeo itu memiliki ada campuran kata yang memiliki unsur emosi di dalamnya. Makanya jangan heran ketika kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, kita bisa sampai menangis. Kita bisa sampai merintih. Itu bukan dibuat-buat, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Itulah hasrat. Hasrat yang dimiliki manusia ketika melihat, oh Tuhan begitu baiknya Engkau, begitu luar biasanya Engkau. Itu yang Tuhan mau. Waktu saya pelayanan di penjara itu, dia kata, Pak Pendeta, mana buktinya kalau Tuhan itu mengasihi saya? Kamu jangan sembarangan ngomong, saya bilang. Memang kamu di penjara, kamu bisa lihat kan? 2019 begitu mencekamnya COVID. Tiap 30 menit ambulans itu. Benar ya? 30 menit. Tiap 30 menit ada suara ambulans. Kita punya keluarga, ada yang meninggal. Di WhatsApp grup, doakan kritis, besok yang meninggal. Di WhatsApp grup, tolong doakan kritis, meninggal. Dan yang menariknya, kami berdua menikah dalam keadaan seperti itu. Saya dan istri saya menikah pada saat itu lagi marak-maraknya COVID. Kita harus melewati begitu mencekamnya Bandara Soekarno-Hatta. Waduh, itu ada yang pakai masker 3, 2 supaya jangan kena COVID. Tuhan pelihara, puji Tuhan. Sampai di Medan, setelah saya divaksin, baru saya kena COVID 2 kali. Luar biasa ya Tuhan. Terus saya melihat kebaikan Tuhan ini seperti filosofi vaksin. Dia membentengi kita, Dia melindungi kita dengan vaksin, Dia menjaga kita dengan vaksin. Tapi tidak ada satu vaksin pun yang dicerna dengan cara 1 sendok teh, ya, ditetes di lidah, ya kan saudara-saudara. Semua vaksin yang digunakan untuk melindungi tubuh kita cuma ada satu cara. Apa itu saudara? Injeksi, disuntik. Segala macam vaksin. Artinya apa? Kehidupan kita yang begitu sulit, kehidupan kita yang begitu berdinamika, kadang baik, kadang senang, dan semuanya tujuannya untuk melihat bahwa anugerah Allah begitu luar biasa. Kemarin saya nonton sama istri Oppenheimer. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, udah nonton Oppenheimer? Tentang seseorang ahli kimia yang menciptakan atau dijuluki bapak bom atom. Saya katakan kepada istri saya, kenapa Tuhan izinkan dia hidup dan menyelesaikan misinya untuk membuat bom atom? Dia bingung, nggak tahu. Terus kenapa Tuhan memberikan kita anugerah? Karena Tuhan itu baik, katanya. Jelas Pak. Tuhan anak kecil aja tahu ya, Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan datang ke dunia ini untuk menebus kita kalau kita dalam keadaan yang suci semuanya. Tuhan tidak akan tergantung di kayu salib. Kalau dalam Galatia dikatakan dia terkutuk di kayu salib, terhina.
kalau kita dalam keadaan suci semuanya. Tetapi Tuhan berikan anugerahnya karena kita mau diselaraskan dengan kasih agape itu. Dia mau menunjukkan dengan satu identitas. Dia katakan ada cara yang orang-orang pikir tidak bisa dimengerti. Kamu mungkin saling mengasihi dengan orang lain, tetapi Tuhan pernah menampar jemaat di Yerusalem dengan kalimat apa? Tidak ada kasih seperti seorang sahabat yang merelakan nyawanya. Kalau hubungan suami istri secara dunia bisa, tapi coba sahabat, ya kan? Kita saling percaya, pinjam dulu 100, tentu dikasih ya, tapi Tuhan kasih nyawanya. Efesus dengan gamblang menyatakan bahwa kasih suami dan istri adalah kasih yang benar-benar wujud Allah mengasihi manusia, karena menanggalkan keegoisannya. Ketika Tuhan lihat kita berdosa, ketika Tuhan lihat kita senang yang menjauhi, sampai kesenangan kita mengabaikan Dia, Tuhan mau bahwa, waduh senang banget ya Abraham, waduh bapak orang beriman gitu ya, waduh istri mandul, menopause, tiba-tiba dikasih anak, waduh senang main-main dengan anaknya, bawa ke Gunung Moria, sembelih anak, enak aja, fokus kepada anak, minta anak dikasih, terus kamu tidak fokus kepada aku, bawa. Kalau secara geografis dilihat, dari keadaan, dari kediaman Abraham ke Gunung Moria, istrinya sempat berkata, berhati-hatilah engkau. Di situ Abraham bukan orang yang biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia petarung. Makanya dikatakan dalam terjemahan di situ, ketika ada orang atau penjahat-penjahat yang menghadang dia, siapa kau? Aku, Abraham. Orang terkejut. Dia kesatria di Ur Kasdim. Ur itu artinya kota dalam bahasa Ibrani. Kayak Ursalem, kota Yerusalem. Ur Kasdim, kota Kasdim. Dia harus melewati tanah tandus. Makanya ada kalimat singa Yehuda, karena singa Yehuda begitu besar, berbeda dengan singa-singa yang lain. Disitulah dia harus melewatinya. Bukan hanya, makanya dikatakan bapak orang beriman itu hal yang sederhana. Enggak, dia melewati begitu sakitnya, melewati pencobaan, melewati ujian untuk bisa sampai ke Gunung Moria. Jadi emblem itu, materai bapak orang beriman itu tidak segampang yang kita bayangkan. Tetapi dia tidak sedikit pun menjawab dengan sanggahan. Dia katakan, iya, saya lakukan. Waduh, luar biasa. Itu yang di Alkitab ya. Karena banyak waktu saya di Balikpapan, di Flores, pelayanan di Rutan ya, ada juga di dalamnya Pak Abraham juga. Itu Abraham lainnya. Tapi yang di Alkitab ini luar biasa, nggak sembarangan. Dia memiliki karakteristik yang luar biasa. Tuhan pelihara beribu-ribu tahun, dia menjadi master plan untuk kita, orang-orang yang dalam keterpurukan bisa melihat kehidupan dia menjadi kekuatan yang baru. Itulah kelemah lembutan yang dimiliki Tuhan kepada kita. Itulah kelemah lembutan dan damai sejahtera yang dimiliki Tuhan kepada kita.
Ketika kita jauh, ketika kita sangat mendambakan sesuatu dan Tuhan kasih, terkadang kita bisa melalaikan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah menyangkali hakikatnya sebagai Allah yang Maha Pengasih. Amin. Dia tidak akan pernah menyangkali. Begitu joroknya kita, begitu hancurnya kita, begitu kacaunya kita, itu tidak akan pernah menyingkirkan paradigma Tuhan dan tidak akan melepaskan kita dari pandangannya. Inilah kenapa Tuhan begitu dikatakan Maha Pengasih dan lemah lembut. Karena Dia apa? Karena Dia memberikan sesuatu hal yang melampaui akal kita. Begitu luar biasa Tuhan mengasihi kita sampai saat ini. Kalau saya pikir-pikir tidak ada kasih yang sesempurna itu. Tidak ada. Paulus menggambarkan bahwa Tuhan menjadi sorotan utama ketika krisis identitas yang dialaminya. Dia dikatakan bahwa dia tidak memiliki ini itu, bahwa dia memiliki fokusnya ini itu, tidak. Tapi dia mau menyatakan bahwa Tuhan mengasihi saya melampaui apapun. Tidak peduli cemoohan, tidak peduli apapun yang dikatakan manusia terhadap dia. Karena apa? Esensinya adalah Tuhan mengasihi dia. Itu yang dikatakan juga sama Polikarpus waktu dihadapkan dengan keadaan yang sulit. 80 tahun lebih saya dikasihi Tuhan. Saya tidak bisa menemukan sedikit pun kesalahan bahwa Tuhan selalu mengasihi saya. Dia mati terbakar dan aromanya aroma yang begitu indah sehingga orang-orang merasakan kebaikan Tuhan di sekitar. Amin. Firman Tuhan. Amin. Pada hamba-hambanya kita menaikkan satu pujian. Ben. Lagi mandi nih. Terus apa kita nih? Gimana sih? Atau apa aja yang main kan? Bisa. Hujan dan menara bunga
pencapaian kami sampai di puncak mengasihi keberdosaan kami, Bapa. Engkau merangkul setiap pribadi kami dalam keadaan sesuai apapun kami. Kami percaya kemahakasihan-Mu itu tidak bisa dipengaruhi oleh